Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube saya, Firda Rani, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Kepribadian, Kebudayaan, dan Masyarakat. Mau tahu lebih lengkapnya? Jangan lupa tonton sampai akhir, oke? Hara! Yang pertama yaitu kepribadian. Apa itu kepribadian? Dan yaps, kepribadian itu adalah sikap seseorang individu yang dapat berinteraksi dan bereaksi kepada individu lainnya, mencangkup pola pikir, sikap, dan emosi serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu ini agar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah sistem, gagasan, dan tindakan serta hasil karya manusia dalam sebuah masyarakat yang dijadikan milik masyarakat melalui proses belajar. Yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah kelompok sosial yang mencakup himpunan serta kesatuan manusia yang saling hidup bersama dan so pasti saling berinteraksi, berkomunikasi, dan saling membutuhkan. Ya, namanya juga makhluk sosial. Apa ya hubungan antara kepribadian dan kebudayaan? Dan yaps, hubungan keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi, di mana kepribadian ini berkembang melalui proses belajar serta tidak luput dari yang namanya nilai-nilai budaya. Dan yang terpenting adalah tidak ada yang namanya kebudayaan jikalau tidak ada kepribadian yang baik atau mantap. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kepribadian. Bisa kita ambil contoh yaitu ekstrovert dan introvert, di mana orang-orang yang ekstrovert ini adalah orang-orang yang senang berinteraksi dan suka akan keramaian. Dan yang kedua yaitu introvert, di mana introvert ini adalah orang-orang yang tidak suka akan keramaian dan mereka senang berdiam diri dan dalam lingkungan yang tenang. Yang kedua yaitu kebudayaan. Yang pertama yaitu hari raya. Bisa kita lihat ketika Idul Fitri datang, orang-orang banyak melakukan yang namanya mudik, makan ketupat, berbagi THR, bersilaturahmi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua selanjutnya yaitu bahasa. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia ini memiliki beragam suku dan budaya. Contohnya seperti di Kabupaten Kepahyang tercinta tempat saya tinggal, yaitu banyak orang yang melakukan atau berbahasa suku Rejang. Ada lagi nih pemirsa, apa sih hubungan antara kepribadian dan masyarakat? Nah, jadi di sini saling mempengaruhi dan sangat erat tentunya pemirsa. Dimana disinilah proses adanya timbal balik antara kepribadian dan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa pribadi diri sendiri itu membutuhkan masyarakat dan sebaliknya masyarakat pun membutuhkan kepribadian atau pribadi seseorang. Karena sesuai dengan kalimat yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari pemirsa, kita ketahui bahwa di mana seorang kepribadian itu berpijak di sebuah masyarakat, maka akan bisa mengubah yang namanya perilaku ataupun sifat seseorang itu. Entahkah itu baik ataukah buruk. Tidak jauh-jauh seperti contohnya dalam sebuah lingkup keluarga, teman, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Nah pemirsa, ada sebuah hadis yang menyangkut akan hal ini, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kenapa ya mereka bisa dijadikan Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi? Oke, kembali ke kata pertama, yaitu fitrah. Di mana kata fitrah ini merujuk pada keadaan manusia di awal mereka dilahirkan, yaitu bersih dan tanpa dosa. Dan sayangnya kita pada saat ini mungkin banyak melakukan dosa ya. Nauzubillahi. Yang selanjutnya nih pemirsa yaitu pengaruh lingkungan dan orang tua, di mana hadis ini menekankan bahwa sangat penting peran orang tua dalam mendidik anaknya, terutama dalam membentuk akhlak dan keyakinan seorang anak. Yang selanjutnya yaitu yang mungkin kita bersama masih bingung ya. Saya juga ketika di awal membaca hadis ini agak sedikit bingung, kok bisa dijadikan orang tuanya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Ternyata di sini adalah penyebutan agama-agama atau identitas seseorang. Nah, seringkali nih pemirsa, contohnya seorang anak itu seringkali mengikuti agama kedua orang tuanya atau disebut juga dengan perkembangan spiritual. Sebagai contoh pemirsa yaitu lingkungan dan agama. Kita ketahui bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Mungkin saja yang dulunya dia berada di lingkungan yang baik dan terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk, maka itu sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Dan agama pun begitu sebaliknya. Dan kita ketahui juga bahwa agama di Indonesia ini ada banyak, maka dari itu pandai-pandailah kita dalam memilih agama pemirsa.
Yang selanjutnya pemirsa, ada kalimat yang mengatakan bahwa seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, hendaknya kedua orang tuanya mengajar, mendidik anaknya melalui parentingnya yang baik. Dan insya Allah nanti jikalau sudah ada parenting yang baik, maka akan tahu cara mendidik anak yang baik dan benar itu tadi, serta menumbuhkan akhlak dan kepribadian yang baik pula terhadap si anak itu. Intinya pemirsa, antara hadis ini dan kepribadian seseorang itu sangat berpengaruh besar, terutama terhadap orang tuanya yang mendidik anaknya dari kecil, yaitu dari fitrah, besar, remaja, dan mungkin akan tumbuh dewasa dan akan menjalani kehidupannya nanti sendiri-sendiri. Maka dari itu kepada orang tua akan hendaknya mendidik anak-anaknya dengan baik dan juga benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahumma fiqil afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.